Selamat datang di MOOC mengenai pemahaman kebijakan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Egar Putra Bahtera bersama rekan saya Preti Siska Budiati dari kelas Young Professional 50B Master of Business Administration Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi kebijakan struktural. Oke, kita memasuki slide kedua. Pada dasarnya ada 4 kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan struktural. Di slide 3, kita akan membahas kebijakan struktural adalah salah satu yang mempunyai pengaruh sangat besar. Hal tersebut agak sulit untuk ditentukan, karena tidak bekerja hampir dengan cara yang sama seperti kebijakan yang lain. Lalu selanjutnya, semua perubahan-perubahan dapat dibuat dalam struktur hukum, struktur birokrasi, dan hubungan ekonomi yang memengaruhi cara kerja. Untuk slide 5, kita akan membahas jika kita berbicara tentang pemerintah yang memengaruhi perekonomian. Sangat penting untuk mempertimbangkan reformasi struktural karena reformasi struktural mempengaruhi sisi penawaran ekonomi dan kurva penawaran agregat ekonomi. Hal tersebutlah yang membuat kebijakan struktural berbeda dengan kebijakan lainnya. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas. Dari awal kami membahas kebijakan fiskal, tetapi kami belum menampilkan penawaran. Hal tersebut hanya diam di sana, bukan? Miring ke atas pada rute agregat supply di diagram permintaan kami. Dan yang lainnya, semua kebijakan yang telah kita lihat, fiskal, moneter, nilai tukar, mereka bergerak menuju kurva permintaan agregat. Tapi, bagaimana dengan kurva penawaran agregat? Apakah benar-benar inert atau lembab? Apakah hanya duduk di sana? Baik, jawabannya adalah tidak. Pada slide 7, kurva penawaran agregat seperti yang kita bicarakan di sesi awal, apakah bergeser juga dan terutama bergeser ketika setiap jenis biaya produksi berubah. Hal ini dapat berupa biaya energi, biaya membayar pajak, biaya pendanaan, dan itu juga bisa hanya biaya sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi, kurva penawaran agregat pindah atau berubah berdasarkan perubahan struktural di dalam ekonomi. Selanjutnya, slide 8, mari kita bayangkan. Misalnya, kami berada di Prancis pada tahun 2000, dan pemerintah memutuskan bahwa jam kerja para pegawai harus 35 jam dalam seminggu, bukan 40 jam. Hal tersebut melewati hukum yang mengatakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan pegawainya hanya 35 jam. Namun, membayar mereka dalam jumlah yang sama. Sekarang, ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Baik-baik saja. Apa yang terjadi pada agregat penawaran, agregat diagram permintaan kami? Mari kita berpikir tentang hal ini sejenak. Perusahaan menemukan diri mereka dengan biaya produksi meningkat. Karena tiba-tiba jam kerja lebih sedikit, biaya mereka uang yang sama seperti jam kerja dulu. Jadi, jika kita melihat agregat supply dan agregat penawaran diagram, kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri. Baiklah, karena biaya produksi jumlah yang sama tiba-tiba meningkat. Nah, apa yang kemudian terjadi terhadap perekonomian? Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Preti. Silakan. Baiklah, untuk slide selanjutnya kita akan kembali membahas grafik. Jika Anda menggambar grafik ini dan Anda berpikir tentang bagaimana inflasi naik dan turun pada sumbu vertikal Anda, dan bagaimana pengangguran dan GDP bergerak pada sumbu horizontal Anda melihat bahwa ketika agregat pasokan bergerak ke kiri, keseimbangan baru Anda akan mengurangi PDB Anda, pengangguran yang lebih tinggi, dan inflasi yang lebih tinggi. Oke, jadi ini adalah situasi yang kita sebut sebagai stagflasi. Berikut apa yang kita miliki. Kita memiliki perubahan hukum dalam ekonomi yang menyebabkan pasokan agregat bergeser ke kiri, dan oleh karena itu menyebabkan perekonomian menderita stagflasi. Jadi, apa yang kita temukan adalah banyaknya aturan dan kebijakan dan perubahan ekonomi yang berbeda akan mempengaruhi pasokan agregat. Mereka diadopsi untuk alasan tertentu. 35 jam seminggu mungkin menjadi hal yang rasional yang dapat dilakukan. Masuk akal memang. Tapi efek dari kebijakan ini adalah untuk menggeser agregat pasokan ke kiri karena menaikkan biaya produksi bagi perusahaan
dan untuk itu mendorong ekonomi ke dalam situasi dengan kenaikan inflasi dan meningkatnya pengangguran pada saat yang sama. Apa yang bisa kita lakukan tentang situasi ini? Nah, sekali lagi, ini adalah mengapa reformasi struktural jangka yang bermuatan politis. Seringkali orang akan berkata, kita perlu membuatnya lebih murah dan lebih mudah bagi perusahaan untuk melakukan bisnis, sehingga kurva penawaran agregat bergerak keluar ke kanan. Sekali lagi, bekerja dengan diagram ini, Anda dapat melihat apakah Anda memindahkan penawaran agregat luar ke kanan, bukan ke dalam atau ke kiri. Lihatlah equilibrium Anda. Anda punya lebih GDP, kurangnya pengangguran pada sumbu horizontal Anda, dan kurangnya inflasi pada sumbu vertikal. Itu adalah yang terbaik dari semua kemungkinan dunia, kan? Kurang inflasi, lebih banyak output, penganggurannya pun berkurang. Semua berjalan dengan baik. Jadi, dengan bentuk struktural, apa yang pemerintah biasanya akan mencoba untuk lakukan adalah mereka akan mencoba untuk melakukan sesuatu untuk membuatnya lebih mudah bagi perusahaan untuk melakukan bisnis sehingga penawaran agregat akan bergeser ke kanan.